Salah satu tahapan kegiatan seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah ujian wawancara. Kegiatan ujian wawancara ini diberlakukan kepada mereka yang telah lulus ujian tertulis. Sesuai dengan keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Cakupan materi ujian wawancara meliputi pengetahuan kepemiluan, komitmen, dan rekam jejak. Untuk materi pengetahuan kepemiluan, terdiri dari komponen teknis penyelenggaraan pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu, pengetahuan kewilayahan, dan administrasi kepemiluan. Untuk materi komitmen, terdiri dari komponen integritas, profesionalitas, loyalitas, dan visi. Untuk materi rekam jejak, terdiri dari komponen riwayat pengalaman kepemiluan, riwayat pengalaman organisasi, riwayat pengalaman kerja, dan riwayat pendidikan. Dalam kesempatan ini, kami sajikan simulasi ujian wawancara PPS Pemilu 2024. Simulasi ini hanya sebagai alternatif belajar semata. Ini bukanlah rujukan utama dan bukan diproduksi oleh pihak yang secara resmi melaksanakan seleksi PPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat. Sebelumnya, saya ucapkan selamat sudah berhasil lulus tahapan sebelumnya, dan saat ini menjalani wawancara dalam rangka seleksi calon anggota PPS. Selanjutnya, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengikuti tahapan wawancara dalam rangka seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mustika Sari Kumala. Tempat lahir di Kota Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1989. Sejak 2 tahun kami bersama orang tua, tinggal di kabupaten ini. Pendidikan terakhir, sekolah menengah atas, pendidikan mulai TK, SD dan SMA, di kabupaten ini. Kalau hobi, menyanyi, selain sebagai hobi, juga sebagai kegiatan. Kerap tampil di acara-acara pengantinan dan acara-acara hiburan di masyarakat. Ya, boleh dibilang sebagai profesi lah. Tapi masih terbatas di sekitar kabupaten kita. Ini saja. Begitu Pak, perkenalan yang bisa kami sampaikan. Baiklah, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya mulai masuk ke materi wawancara. Mohon dijelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan pemilu, menurut pengetahuan Anda. Yang dimaksud dengan pemilu, sesuai pengetahuan kami, adalah mekanisme demokrasi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih orang-orang atau pejabat yang mengelola negara. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada suatu negara, orang-orang atau jabatan itu bisa berbeda satu sama lain, sesuai dengan konstitusi negara masing-masing. Pergantian atau pemilihan itu berjalan damai
dalam periodisasi tertentu yang tetap dan dilaksanakan secara demokratis. Baiklah, itu hal mendasar terkait dengan pemilu. Selanjutnya, sehubungan dengan seleksi panitia pemungutan suara, atau PPS, sekarang ini, dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Maka, saya akan memperdalam materi yang berhubungan dengan pemilu, yang kita laksanakan sekarang ini, yaitu pemilu tahun 2024. Seperti yang Anda jelaskan sebelumnya, itu hal mendasar terkait pemilu. Selanjutnya, terkait dengan pemilu tahun 2024 ini, apa tujuan dilaksanakannya? Pemilihan umum tahun 2024 ini. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota. Apa asas dari pemilihan umum yang kita laksanakan ini? Asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Baiklah, dalam penyelenggaraan pemilu, harus dilaksanakan berdasarkan asas, sebagaimana Anda sebutkan tadi. Kemudian dalam penyelenggaraannya, harus memenuhi beberapa prinsip. Sebutkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang Anda ketahui. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas yang kami sebutkan tadi. Dan dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pada pemilu tahun 2024, yang hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan pada Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, penyelenggaraannya dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Sebutkan tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut. Tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang kami ketahui meliputi 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. 2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. 4. Penetapan peserta pemilu. 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. 6. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten, kota. 7. Masa kampanye pemilu. 8. Masa tenang. 9. Pemungutan dan penghitungan suara. 10. Penetapan hasil pemilu dan 11. Pengucapan sumpah, janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten, kota.
Dalam penyelenggaraan pemilu pada tingkat desa atau kelurahan, dibentuklah panitia pemungutan suara, atau PPS. Apa tugas PPS yang dibentuk itu? PPS bertugas. Ke-1. Mengumumkan daftar pemilih sementara. Kedua. Menerima masukan dan masyarakat tentang daftar pemilih sementara. Ketiga. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. Keempat. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten, Kota melalui PPK. Kelima. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan, desa yang telah. Keenam. Etapkan oleh KPU, Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, dan PPK. Ketujuh. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya. Kedelapan. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK. Kesembilan. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. Kesepuluh. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. Kesebelas. Lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ke-12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas PPS, sebagaimana Anda sebutkan tadi, PPS diberikan wewenang. Apa saja wewenang PPS? PPS berwenang. Ke-1. Membentuk KPPS. Kedua. Mengangkat pantarlih. Ketiga. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. Keempat. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelima. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apa saja kewajiban PPS? PPS berkewajiban. Ke-1. Membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Kedua. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Ketiga. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Keempat. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Kelima. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan, Desa. Keenam. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara. Ketujuh. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ke-8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pemungutan suara, pemberian suara dilakukan oleh pemilih yang telah memiliki hak pilih. Sebutkan ketentuan penggunaan hak pilih pada pemilihan umum yang Anda ketahui. Ketentuan mengenai penggunaan hak pilih antara lain.
warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga negara Indonesia tersebut didaftar 1 kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Warga negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Siapakah yang berhak memberikan suara pada pemungutan suara di suatu TPS yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti? Pemilih yang berhak memberikan suara pada pemungutan suara di suatu TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti meliputi pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, dan penduduk yang telah memiliki hak pilih. Pengenalan wilayah menjadi bekal yang penting bagi anggota PPS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mohon dijelaskan, apa yang Anda ketahui dan kenali dari wilayah desa atau kelurahan Anda? Wilayah kami adalah wilayah perdesaan. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian, khususnya persawahan. Selain budidaya pertanian khususnya padi, terdapat pula tanaman sayuran. Selain itu ada juga yang memelihara ternak seperti sapi, kambing dan ayam. Wilayah desa terdiri dari 3 dusun. Terdapat 9 RW dan 27 RT. Sekarang materi komitmen dengan komponen integritas. Sejauh mana Anda menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat desa kelurahan? Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu di tingkat desa kelurahan, dilaksanakan dengan kejujuran, tidak melakukan kecurangan dalam tugas, baik proses penyelenggaraan maupun pengelolaan hasil pemilu. Sejauh mana profesionalitas Anda dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota PPS nantinya? Dalam melaksanakan pekerjaan terkait tugas dan kewajiban PPS dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tata cara, prosedur dan kualifikasi yang diatur sesuai ketentuan. Sejauh mana loyalitas Anda sebagai anggota PPS, sementara saat yang bersamaan Anda memiliki tugas dan peran lainnya? Sebagai anggota PPS kami berkomitmen untuk memiliki loyalitas terhadap pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada anggota PPS. Kontribusi apa yang bisa Anda berikan bila menjadi anggota PPS nantinya dalam pencapaian visi penyelenggaraan pemilu berkualitas? Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh, sesuai ketentuan, agar proses dan hasil pemilu berkualitas. Sekarang, terkait rekam jejak, yang pertama terkait dengan pengalaman kepemiluan. Mohon dijelaskan pengalaman Anda terkait kepemiluan.
untuk pengalaman kepemiluan yaitu pada Pilkada 2020 yang lalu. Saat itu, kami sebagai petugas ketertiban TPS atau Gastip, ya. Pada saat itu kan, selain ada 7 orang anggota KPPS, ada 2 orang Gastip. Kami bertugas di bagian depan. Pada saat itu, kegiatan pilkada yang dilaksanakan pada masa terjadinya wabah COVID-19. Pengalaman yang kami ingat antara lain, memastikan pemilih telah mencuci tangan pakai sabun, mengukur suhu tubuh anggota KPPS, pemilih, saksi dan pengawas TPS, memastikan pemilih membawa formulir pemberitahuan, KTP elektronik dan memakai masker, kemudian mengarahkan pemilih yang tidak membawa formulir pemberitahuan untuk mengecek nama di salinan DPT, kemudian memberitahu kepada ketua KPPS apabila ada pemilih yang suhunya lebih dari 37,3 derajat dan mengarahkan pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat ke bilik khusus dan mengamankan area TPS saat dilakukan penyemprotan disinfektan. Itu riwayat pengalaman kepemiluan yang pernah kami jalani. Baiklah, berikutnya, jelaskan riwayat pengalaman organisasi yang Anda ikuti. Terkait riwayat organisasi, pada saat sekolah kami mengikuti kegiatan organisasi, OSIS, organisasi siswa intrasekolah, menangani bidang minat dan bakat, kemudian organisasi lain, yaitu Karang Taruna, di desa, seksi yang terkait hiburan. Selain itu, juga aktif melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan PKK di desa, yang sekarang ini aktif dilaksanakan yaitu kegiatan di posyandu, baik posyandu anak maupun posyandu lansia. Itu kegiatan masih berlangsung untuk hari tertentu, setiap bulan. Selanjutnya, jelaskan riwayat pengalaman kerja yang pernah Anda jalani. Kalau riwayat pekerjaan, beberapa waktu setelah lulus sekolah menengah atas, kami sempat bekerja sebagai salah satu kasir di minimarket. Hanya berlangsung sekitar 2 tahun, karena aktivitas sebagai penyanyi semakin meningkat. Banyak panggilan untuk bernyanyi di acara-acara perkawinan, ulang tahun, dan hiburan di kantor-kantor. Memilih untuk tidak bekerja lagi sebagai kasir. Apalagi dari ke hari, job bernyanyi semakin pesat, ya. Meskipun baru di sekitar wilayah kabupaten kita ini, tapi mudahan memberikan prospek yang cerah. Begitu kira-kira. Yang terakhir, jelaskan pula riwayat pendidikan yang Anda pernah jalani selama ini. Untuk riwayat pendidikan, kami sekolah mulai TK, SD, SMP dan SMA di wilayah kabupaten ini. Untuk SMA, jurusan IPA, untuk mengoperasikan komputer seperti aplikasi Microsoft Word maupun Microsoft Excel yang bisalah. Untuk aplikasi lain misalnya kasir, tentu bisa dong. Begitu pula aplikasi-aplikasi pemilu, seperti Sirekap, itu ya. Hal seperti itu kan biasa. Semacam aplikasi yang spesifik untuk kegiatan tertentu. Banyak kegiatan yang sekarang menggunakan semacam itu. Biasanya akan mudah orang beradaptasi terhadap aplikasi semacam itu. Karena selain dibuat sederhana, mudah dioperasikan, juga pasti ada pelatihannya. Demikian, Pak, yang bisa kami sampaikan. Baiklah,
Cukup sekian wawancara yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Demikian, sampai jumpa.